Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sinti Fatima dengan NPM 2022-4350-2652 dan teman saya Muhammad Lutfi Al-Kapsi dengan NPM 2022-4350-2863. Kami akan mempresentasikan algoritma dan arsitektur mixed-quote speech. Jaringan mid-quote speech, jaringan pertama sebelum ada jaringan saraf tiruan atau bahkan perseptron. Untuk model neuronnya seperti ini, dan fungsi aktivasi neuronnya itu F-net sampai dengan 1 jika net lebih dari A, sedangkan 0 jika net kurang dari A. Untuk neuronnya gambarnya seperti ini, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada soma, ini adalah bagian utama dari neuron yang memproses sinyal, sedangkan dendrit ini adalah bentuk seperti cabang yang menerima sinyal dari neuron lain. Yang ketiga ada akson, akson ini saraf tunggal yang mengirimkan sinyal ke neuron lain. Dan yang terakhir ada sinapsis, yaitu titik koneksi ke neuron lain. Jaringan mixed-quote speech atau MCP. Secara singkatnya, itu pertama kali diusulkan pada tahun 1943 oleh ahli neurofisiologi Walter S. Mixed-quote dan ahli logika Walter Pitts. Neuron mixed-quote speech atau MCP adalah model matematika sederhana dari neuron biologis. Karakter mixed-quote speech atau MCP yaitu fungsi aktivasi linear. Semua garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlambat sinyal, bobot negatif ke arah neuron tertentu. Dan setiap neuron memiliki batas ambang threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Kekurangan jaringan mixed-quote speech atau MCP. Batasan output biner 0 atau 1 yang membatasi kemampuannya untuk mewakili pola kompleks atau data berkelanjutan. Berat tetapnya 1, yang mungkin tidak mencerminkan berbagai pentingnya masukan yang berbeda dalam skenario dunia nyata. Kurang belajar. Neuron MCP tidak memiliki mekanisme untuk mempelajari atau menyesuaikan bobotnya berdasarkan pengalaman atau data pelatihan. Dan ketidakmampuan menangani non-linearitas karena fungsi ambang batas linearnya. Jaringan mixed-quote speech atau MCP. Model neuronnya menerima sinyal dari N ditambah M buah neuron X1, X2 sampai XN, XN plus 1 sampai XN plus M. N buah penghubung dengan dari X1, X2 sampai XN ke Y merupakan garis yang memperkuat sinyal bobot positif, sedangkan M penghubung dari XN plus 1 sampai XN plus M ke Y merupakan garis yang memperlemah sinyal bobot negatif. Semua penghubung dari X1 sampai X2 sampai XN ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari XN plus 1 sampai XN plus M ke Y memiliki bobot yang sama juga. Namun jika ada neuron lain misalnya Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Ini rumus lainnya. Fungsi aktivasi neuronnya. Pada metode neuron mixed-quote speech, bobot pada tiap baris tidak ditentukan oleh proses pelatihan, tetapi menggunakan metode analitik dan trial error. Ini rumusnya seperti sebelumnya. Contoh kasusnya, yang pertama ada fungsi logika N, yaitu fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Sebaliknya, apabila ada salah satu dari input berlogika 0, maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Pada fungsi logika N, bobot W yang digunakan bernilai 1 dan threshold bernilai 2, nilai input X1 dan X2 diambil dari tabel di samping, ini tabelnya, di mana untuk input X1 yaitu 0, 1, 0, 1, dan nilai input X2 yaitu 0, 0, 1, 1, maka outnya 0, 0, 0, dan 1. Ini tabel kebenaran logika N-nya ya. Contoh kasus selanjutnya itu
Penghitungan nilai output atau FNET ditentukan menggunakan fungsi aktivasi berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan pada bagian metode. Output dalam fungsi logika N ini akan bernilai 1 jika nilai net yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 2 nilai threshold, dan akan bernilai 0 jika nilai net yang dihasilkan lebih kecil dari 2. Ini tabelnya. Berikut contoh fungsi logika OR, yaitu fungsi logika yang outputnya akan berlogika 1 jika salah satu inputnya berlogika 1. Output pada fungsi logika OR ini akan berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 0. Apabila ada salah satu dari input berlogika 0, maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Pada fungsi logika ini yang digunakan bernilai 1 dan threshold bernilai 1, nilai input X1 dan X2 diambil dari tabel 1, di mana untuk input X1 yaitu 0, 1, 0, 1, dan nilai input X2 yaitu 0, 0, 1, 1, maka outnya 0, 1, 1, dan 1. Kasus selanjutnya ini karena perhitungan nilai output atau nilai FNET ditentukan menggunakan fungsi aktivasi berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan pada bagian metode. Output dalam fungsi logika OR ini akan bernilai 1 jika nilai yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 1 nilai threshold, dan akan bernilai 0 jika nilai net yang dihasilkan lebih kecil dari 1. Ini tabelnya. Yaitu jaringan saraf tiruan model neuron MC-Klotzsch dapat digunakan untuk mengenali pola fungsi logika dasar. Penentuan nilai threshold dalam model ini dilakukan tanpa proses learning atau dengan cara analitik trial and error. Hal tersebut ditandai dengan ketika terjadi perubahan nilai bobot dari yang sudah ditentukan di awal, maka model ini tidak dapat mengenali lagi pola dari fungsi logika dasar. Maka diperlukan juga perubahan nilai threshold secara manual agar model ini dapat mengenali fungsi logika dasar yang telah ditentukan. Sebelumnya, jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.